Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kamu semuanya sehat, gembira ya. Kita memasuki minggu Advent yang keberapa? Ayo. Advent yang keempat. Kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Natal. Advent yang keempat mengajak kita untuk belajar dari Bunda Maria. Ya, ini ada patung Bunda Maria, Bunda yang penuh iman dan setia akan segala panggilan Tuhan. Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk mengandung bayi Tuhan Yesus dari kuasa Roh Kudus. Dan Bunda Maria ketika mendapatkan tugas perutusan panggilan itu tidak menolak, tidak mengelak, tetapi dengan setia penuh iman menjawab, "Iya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Anak-anak, maka dalam minggu Advent yang ketiga ini, mari belajar seperti Bunda Maria menjadi orang yang setia dalam segala tugas yang diberikan kepada kita. Kamu kalau diberikan tugas oleh guru, oleh orang tua, papi mami, dijalani dengan setia, dengan gembira ya. Jangan mudah menghindar, lari, nanti malah nggak dijalani. Tetapi apa yang diberikan, ditugaskan, jalani dengan gembira, dengan setia seperti Bunda Maria. Bisa ya? Bisa. Kita berusaha dan semoga melalui pengajaran Bina Iman kalian juga makin bertumbuh, makin berkembang, dan selalu Tuhan memberkati kalian semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di Bina Iman Anak Online Parki Bunda Maria Cirebon. Nah, untuk mengawali hari ini, mari kita awali Bina Iman Anak Online ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hari baru ini kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat bangun dengan segar di pagi hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengikuti Bina Iman Anak Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bina Iman Anak Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan merayakan kembali masa Advent. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini juga kita melaksanakan Bina Iman Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, kalau semua siap mendengarkan firman Tuhan,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan, di mana dalam Injil Tuhan itu menceritakan ketika malaikat Gabriel menemui Maria, bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kakak memulai renungan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, kenal gak sama Gracia Epifania? Nah, kalau di antara adik-adik semua ada yang kenal, kakak akan menceritakan bagaimana kisah Gracia Epifania. Nah, adik-adik, Gracia Epifania mengalami keterbatasan dalam penglihatan sejak lahir. Bagaimana Gracia tidak dapat melihat seisi dunia ini, bahwa Allah menciptakan semua indah adanya. Tapi dengan begitu, Epifania memiliki keterbatasan. Bukan berarti Epifania menutup diri, tapi ia berjuang untuk merasakan hidup bahagianya. Dengan bagaimana Tuhan sendiri memberikan berbagai talenta kepadanya. Ia berjuang, ia berlatih untuk mengembangkan talentanya. Talentanya seperti apa? Dia pintar bermain piano, bernyanyi. Pasti adik-adik semua tahu bagaimana Gracia Epifania bernyanyi dan bermain piano. Sangat luar biasa. Nah, pada usia 12 tahun, ia sudah memiliki beragam prestasi dalam bermain piano dan bernyanyi. Dia sangat mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada Gracia Epifania. Memang sangat luar biasa
talenta Gracia yang telah Tuhan berikan. Bukan hanya untuk Gracia juga, untuk adik-adik semua juga, Tuhan telah memberikan talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, dan sebagainya. Banyak talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, Maria juga memuji dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Maria juga menyanyi sebuah lagu yang menunjukkan syukurnya kepada Allah. Tuhan mau memakai dia dan menjadi ibu dari anak Allah yang datang ke dunia. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang malaikat Gabriel. Bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria? Seperti bacaan tadi, bahwa malaikat Gabriel menemui Maria dan berkata, tahu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Nah, malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama Yesus. Nah, hari ini, masa Advent keempat ini, kita akan menunggu kedatangan Yesus, menunggu kedatangan Juru Selamat, yaitu Mesias. Kita juga sama seperti ketika ibu kita mengandung, kita sangat menunggu kedatangan adik kita, bahwa kita sangat-sangat bahagia akan datangnya adik kita. Nah, sama juga seperti yang kita alami sekarang, bahwa kita sungguh-sungguh menanti kedatangan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, malaikat Gabriel itu memberitahu kepada Maria bahwa Bapa memilihnya untuk menjadi alat dalam rencananya yang ajaib, yaitu mengandung dan melahirkan Kristus. Kristus itu siapa? Yesus sendiri. Yesus adalah Juru Selamat. Ia lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi adik-adik yang terkasih, semoga hari ini, harinya Tuhan, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menanti kedatangan Yesus dengan hati gembira, hati yang tulus. Kita nanti-nanti kedatangan Yesus dalam diri kita masing-masing. Terima kasih adik-adik. Untuk hari ini penugasan, jangan lupa penugasan hari ini membuat seperti ini pernak-pernik Natal. Bisa dilihat, ini ada pernak-pernik Natal. Ini ada juga bisa dibuat seperti lingkaran dihias, bisa juga seperti bintang, seperti love juga bisa dihias dan digantung di pohon Natal masing-masing. Dan jangan lupa dipoto dan dikirim ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di hari Minggu lagi. Terima kasih, bye. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman Anak Online Parigi Bunda Maria Cirebon. Untuk menutup hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, terima kasih Kau telah menghubungi kami selama Bina Iman Anak Online ini. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu, kami dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita
berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa